Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bersyukur pagi ini kembali kita ada di ibadah morning call. Kita bersyukur kita sudah bersama-sama menaikkan doa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Biar ayo kita dapatkan sesuatu pagi ini bersama dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman, ayo kita doa bersama-sama. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Untuk kami ada sebagaimana kami ada. Karena Tuhan mengasihi kami dan kami katakan terus bahwa Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang boleh mendengar firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya firman-Mu mengubah kami. Firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menuntun kami, firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, hari-hari ini saya mendapatkan sesuatu yang Tuhan berkati buat kehidupan saya, yaitu satu kata tersembunyi. Ya. Ayo kita mau buka sebentar di kitabnya Yosua, kitab Yosua pasalnya yang ke-7. Kita mau buka sebentar kitab Yosua pasal yang ke-7. Kitab Yosua pasal 7 ayatnya ke-20, ayatnya yang ke-1. Yosua pasal 7 ayatnya yang pertama. Ayat ini mengatakan topiknya dosa dan hukuman Akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akhan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat kita loncat ayatnya yang ke-21 masih sama di kitab Yosua 7. Dari ayat 1 kita loncat langsung ke ayatnya ke-21. Ya. Apa yang dikatakan oleh Akan bahwa aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Siniar dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil, semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dan dalam tanah. Dan perak itu dibawa sekali. Kita tahu bahwa Yosua bisa merebut tanah Kanaan dengan merobohkan tembok Yeriko. Tapi Yosua mengalami dan pasukannya mengalami kekalahan waktu dia berperang terhadap bangsa Ai. Ya, bangsa yang kecil sebetulnya, bukan sesuatu yang besar. Tapi Yosua dan pasukannya mengalami sebuah kekalahan yang besar. Kenapa? Karena kalau tadi kita baca bahwa di dalam Yosua 7, yaitu gara-gara seorang pribadi yang namanya Akan. Ya, kita tahu bahwa Akan itu seorang prajurit. Ya, dari suku Yehuda. Ya, saya percaya bahwa ini menjadi perhatian setiap kehidupan kita. Kita tahu DNA gereja kita adalah pasukan-pasukan Allah, tentara Allah yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity dan melakukan kehendak Bapa. Ingat, kita perlu waspadai hari-hari ini, ya, dengan hal-hal yang sepertinya nggak apa-apa, tapi di mata Tuhan itu menjadi murka Tuhan buat setiap kita, ya. Saya mewakili juga, saya sebagai kepala keluarga, saya perlu berjaga-jaga ya di dalam kehidupan saya, supaya saya perlu memperhatikan saya sebagai seorang tentara, karena sebagai prajurit Allah yang punya gaya hidup doa pujian penyembahan yang gagah perkasa, yang mau melakukan kehendak Bapa. Tapi saya terus memuasai dalam kehidupan saya supaya tidak ada dosa akan ada di dalam kehidupan saya. Karena mengerikan sekali, gara-gara akan menyembunyikan, tadi dikatakan, aku menyembunyikan, mengambil barang-barang yang mewah. Apa arti kata akan? Akan ini mempunyai sebuah arti, yaitu kesusahan. Ya, ingat, ini zaman bukan zaman yang mudah.
zaman-zaman yang susah, zaman yang perlu perjuangan, zaman yang sesuatu yang belum pernah kita alami tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi ingat bahwa jangan kita sekali-kali menyembunyikan sesuatu, dan itu merupakan sebuah kekejian di mata Tuhan. Bersyukur sekali kita punya mentor, bersyukur sekali kita punya pemimpin rohani, bersyukur sekali mungkin banyak orang-orang yang sudah mengingatkan kita. Karena Yosua sebetulnya sudah mengingatkan para prajuritnya untuk jangan sekali-kali mengambil barang yang Tuhan nggak suka. Ada sebuah kemarahan yang nanti akan Tuhan nyatakan. Tapi karena gara-gara akan melihat barang-barang yang indah. Di sini dikatakan akan melihat emas, akan melihat sesuatu yang kelihatannya ini menarik untuk saya ambil. Sesuatu yang ini akan menguntungkan buat saya. Ini sesuatu yang akan memberkati hidup saya dan keluarga saya. Perlu kita waspadai hari-hari ini. Ayo gereja Tuhan, sama-sama kita hari-hari jangan kita menyembunyikan sesuatu. Dan itu merupakan sebuah kekejian di mata Tuhan. Ya, kita loncat bentar di Ulangan 20, kita Ulangan 20, ayatnya 16, ayatnya ke-17. Ulangan 20, ayat 16, ayatnya ke-17. Ya, Ulangan 20 dikatakan, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yaitu orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ingat, banyak dalam kehidupan kita barang-barang yang ditumpas, yang mestinya kita tumpas, dimusnahkan, bukan disimpan. Kelihatannya baik, kelihatannya indah, kelihatannya menguntungkan buat kita. Tapi kalau itu merupakan sebuah kekejian di mata Tuhan, Tuhan tidak kompromi bahwa itu barang-barang yang harus kita tumpas, itu barang-barang yang kita musnahkan. Saya tergoda di dalam hati saya bahwa ayo setiap keluarga-keluarga jangan sekali-kali kita menyimpan sesuatu yang merupakan kenajisan di mata Tuhan. Mungkin kita masih suka melihat video-video porno, tonton-tontonan yang porno, hal-hal yang tidak baik menjadi sebuah rekam dalam hidup kita. Mungkin kita nggak sadar, istri kita nggak lihat, mungkin suami kita nggak lihat, mungkin anak-anak kita nggak lihat, mungkin orang tua kita nggak lihat. Ayo gereja Tuhan hari-hari, jangan sekali-kali kita kompromi terhadap dosa. Jangan sekali-kali barang itu yang kita tumpas tapi kita mau simpan dalam hidup kita. Ingat, suatu saat akan terbuka. Kalau kita tidak bertobat hari-hari ini, ayo gereja Tuhan, kita harus bakar, kita harus lepaskan, kita harus buang barang-barang kenajisan itu, karena itu bukan menjadi barang yang memberkati hidup kita, tapi akan menjadi barang kekutuk dalam kehidupan kita. Ayo kita sama-sama, jangan hari-hari ini kita kompromi terhadap dosa. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa itu enggak apa-apa, enggak. Ayo kita mau gereja Tuhan, kita harus berkata benar, kita harus melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Sesuatu merupakan kekudusan di mata Tuhan, itu yang terutama harus kita lakukan. Karena saya percaya bahwa Allah bertanggung jawab, Allah akan melakukan bagian yang terbesar dan yang terbaik buat gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan setiap kita menjaga kekudusan dalam hidup kita. Karena kita tahu akhirnya apa yang terjadi di dalam Yosua 7, kita kembali ke Yosua 7, apa yang akhirnya Tuhan kerjakan buat Akan. Yosua 7 ayatnya 24 dikatakan, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zera dan perak jubah emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Ingat, akhirnya Akan dan seisi keluarganya dibakar. Mengerikan sekali. Kita imaman Tuhan, imamat yang rajani. Jangan sampai setiap kehidupan kita, kepala-kepala keluarga, ya jangan sampai akhirnya Tuhan marah, Tuhan murka gara-gara ada sesuatu yang kita simpan hari-hari ini. Ya, kita perlu waspadai dalam kehidupan kita. Jangan kita kompromi sedikit pun terhadap dosa. Tapi saya akan merubah satu pribadi yang namanya Rahab. Ya, kita lihat sebentar apa yang dilakukan oleh Rahab. Kita tahu bahwa Rahab itu
menyimpan 2 orang pengintai. Menyimpan juga, sama-sama menyimpan. Kalau tadi akan menyimpan, tapi Rahab juga menyimpan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rahab? Dia menyimpan, menyembunyikan 2 orang pengintai yang diutus Yosua untuk sebelum masuk ke kota Yeriko. Rahab dengan latar belakang dia seorang perempuan sundal, tapi dia tahu ada kedahsyatan Tuhan dan dinatakan atas seluruh Israel. Akhirnya Rahab bertobat dan dia mau menyembunyikan. Dia sembunyikan 2 orang pengintai itu di rumahnya. Akhirnya perjanjian Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dinyatakan buat Rahab. Makanya di Matius 1 ayatnya yang kelima, apa yang diberikan Tuhan buat Rahab dalam kehidupannya? Matius 1 ayatnya yang kelima. Salmon memeranakan Boas dari Rahab. Boas memeranakan Obed dari Rut. Obed memeranakan Isai. Ayat 6, Isai memeranakan Raja Daud. Daud memeranakan Salomo dari istri Uria. Ingat, silsilah Rahab ini muncul. Generasi Yesus, akhirnya Yesus boleh dilahirkan. Ingat hari-hari ini. Hari-hari apa yang kita sembunyikan, itu akan mempengaruhi kehidupan kita nanti ke depan. Ya, jangan sampai kehidupan kita akan rusak, kehidupan kita akan hancur di hari ini mendatang, di tahun-tahun mendatang, gara-gara kita kompromi terhadap dosa. Tapi berbeda dengan Rahab. Latar belakangnya nggak baik. Latar belakangnya tidak punya keturunan dari silsilah yang semestinya ada dalam silsilah Yesus. Tapi karena Rahab tahu waktu dia masa lalu tidak baik, tapi waktu dia mau bertobat, dia mendengar ya kedahsyatan Allah Israel, lalu dia mau menyembunyikan, dia mau menyimpan 2 orang pengintai. Akhirnya generasi Yesus dilahirkan, silsilah Yesus ada, yaitu namanya Rahab. Ya. Yakobus 2 ayatnya 25. Yakobus 2. Kitab Yakobus 2 ayatnya 25. Yakobus 2 ayat 25 dikatakan, dan bukan karena demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ingat, dibenarkan karena perbuatannya. Amin, Bapak Ibu. Ya, mungkin masa lalu kita nggak baik, nggak apa-apa. Selama kita mau bertobat, Allah itu setia dan adil dan Dia akan mengampuni dosa kita. Asal kita mau bertobat dan kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tapi jangan sampai kita tidak bertobat, kita nggak sadar kalau hari-hari ini Tuhan sudah banyak menegur kehidupan kita. Kalau hari-hari ini mungkin pemimpin rohani itu kita, mungkin orang-orang di sekeliling kita, keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan. Kita tidak mau bertobat. Jangan sampai gara-gara ada sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak berkenan dan kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, di kitab Matius 6, di kitab Matius ini berbicara banyak mengenai hal-hal yang tersembunyi. Matius 6, ayo kita lihat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-1. Matius 6 ayatnya yang ke-1. Matius 6 ayat 1 dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hari-hari ini, garis bawahi dalam kehidupan kita, waktu kita memberikan sesuatu, ya kita menolong orang, biar orang sekeliling kita, ayo mungkin kita bantu seseorang, orang sekeliling di luar kita mungkin nggak tahu, tapi karena kita memberikan secara sembunyi, karena kita merasakan beban atas orang tersebut, kita mau tolong mereka, kita mau bantu orang tersebut. Dan saya percaya waktu kita memberikan dengan tersembunyi, Allah yang akan menolong. Allah yang di sini katakan bahwa aku akan memberikan upah
Karena kita memberikan secara tersembunyi. Dan Tuhan, Dia yang tersembunyi, ingat. Dia Allah yang tersembunyi, Dia akan memberikan orang-orang yang tidak memamerkan pemberian tersebut. Amin. Jadi, apa yang tersembunyi? Ini baik di Matius 6 ayat 4 ini. 1 dan 4 bicara memberi sedekah. Di Matius 6 ayatnya 5 sampai 15, tapi saya tidak akan baca keseluruhan. Tapi ayat 6 saya katakan, Matius 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang kedua, kalau tadi kita memberi sedekah, memberi dengan tersembunyi. Yang kedua, kita berdoa dengan tersembunyi. Bapa yang tersembunyi, tadi jelas dikatakan, Bapa yang ada di tempat tersembunyi, Dia akan membalasnya pada kita. Ayo hari-hari kita naikkan doa-doa kita, doa-doa syafaat kita hari-hari di tempat tersembunyi. Orang-orang nggak dengar, orang-orang mungkin nggak lihat, tapi Bapa selalu melihat. Waktu kita lakukan, kita berdoa di tempat sembunyi, Tuhan akan membalasnya. Yang ketiga, yang pertama kita memberi sedekah secara tersembunyi. Kedua, kita berdoa secara tersembunyi. Yang ketiga di Matius 6 ayatnya 16 sampai 18. Apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang ketiga, berbicara kita berpuasa. Berpuasa secara tersembunyi. Gak perlu orang lain lihat, aku sedang berpuasa. Tapi Bapa di surga tahu, aku berpuasa untuk jiwa-jiwa, aku berpuasa untuk ini, aku berpuasa untuk itu. Ya, jangan kita berpuasa lalu terlihat muka kita muram. Tapi kita mau berpuasa karena kita mengasihi Tuhan. Aku mau mengambil Tuhan bagian yang terbaik. Aku berpuasa, aku lakukan Tuhan. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa. Saya percaya Bapa di surga akan memberikan bagian yang terbaik buat setiap kita. Jadi yang pertama, apa-apa yang kita perlu lakukan di tempat tersembunyi, yaitu yang pertama, berbicara waktu kita memberi sedekah. Yang kedua, kita berdoalah di tempat yang tersembunyi. Yang ketiga, kita berpuasalah secara tersembunyi. Dan saya percaya ketiga hal ini, ya seperti Rahab menyembunyikan, kita lakukan tersembunyi. Saya percaya berkat terbesar Tuhan akan memberikan setiap kehidupan kita. Karena kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Orang nggak melihat, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak melihat. Tapi saya percaya Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Dan saya percaya gereja Tuhan akan menerima sebuah blessing yang besar. Karena Bapa langsung yang turun tangan memberikan berkatnya buat setiap kita. Amin. Jadi saya akan rangkum bahwa hari-hari ini, ayo kita mau cek dalam kehidupan kita. Hari-hari ini apa yang kita sembunyikan, itu menentukan kehidupan kita yang ke depan ini. Kita mau belajar pribadi seperti seorang Rahab, bukan pribadi seorang Akan. Pribadi yang mau menyembunyikan yang baik, yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Dan gereja Tuhan saya percaya, gereja akan memiliki satu hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan gereja Tuhan akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh dengar Tuhan. Kami tahu, kami percaya, biar kami tidak kompromi terhadap dosa. Tapi kami mau berdiri tegak, kami melakukan seluruh kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan hidup kudus di hadapan Engkau. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga-Mu tidak kurang peka untuk mendengar kami, untuk mendengar seruan kami. Dan Tuhan selalu akan menolong setiap kehidupan kami. Waktu kami melakukan Tuhan, kami memberi, mungkin orang lain nggak melihat. Kami berdoa, mungkin orang lain Tuhan tidak mengetahuinya. Kami berpuasa karena kami mengasihi jiwa-jiwa. Dan kami tahu, kami percaya Tuhan,
Tuhan yang tersembunyi, Tuhan yang ada di sorga, Tuhan akan melakukan bagiannya, Tuhan akan melimpahkan berkat dan kekuatannya bagi setiap kami akan gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih meteraikan firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan kami percaya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang terus akan berbicara Tuhan, bagi setiap kami yang boleh mendengar Tuhan. Dan kami mau memperhatikan hidup kami Tuhan hari-hari ini, supaya apa yang kami kerjakan hari-hari ini semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kalau sebentar kami akan selesai dalam morning call ini, kami tahu, kami percaya Tuhan sediakan berkat yang terbaik buat setiap kami. Biar kita terima segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang indah, manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Dari saat ini hingga Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, menerimanya, boleh sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.